Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Haslina, NIM 1261032121137. Saya berasal dari kelas HTN 5C. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah SPDI. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Piagam Madinah. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya dari Piagam Madinah sendiri. Piagam Madinah juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah. Ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib, atau kemudian bernama Madinah pada tahun 622. Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu, dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas lain di Madinah, sehingga membuat mereka menjadi satu kesatuan komunis yang dalam bahasa Arab disebut ummah, dan menetapkan peran Nabi Muhammad sebagai otoritas penengah antara dua kelompok dan yang lain di Madinah. Selama kurang lebih 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad dan umat Islam belum mempunyai kekuatan dan kesatuan politik yang menguasai suatu wilayah. Jika di Mekah, mereka sebelumnya merupakan umat lemah yang tertindas, maka di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik, kuat, dan dapat berdiri sendiri. Komunitas Islam itu terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekah atau Muhajirin dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam serta yang telah mengundang Nabi ke Madinah atau Ansor. Di antara penduduk Madinah terdapat juga komunitas lain yaitu orang Yahudi dan sisa-sisa orang Arab yang belum memeluk Islam. Umat Islam di Madinah merupakan bagian dari masyarakat yang majemuk. Tidak lama sesudah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad membuat suatu piagam politik untuk mengatur kehidupan bersama. Ia memandang perlu meletakkan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penduduknya. Dalam piagam itu dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Inisiatif dan usaha Nabi Muhammad dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi sendiri merupakan praktek siasah, yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan. Lalu yang berikutnya yaitu bunyi Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah berisi antara lain menetapkan adanya kebebasan beragama, kebebasan menyatakan pendapat tentang keselamatan harta benda dan larangan melakukan kejahatan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah untuk kalangan mukmin dan muslimin yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib atau Madinah dan yang mengikuti mereka menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Pada pasal 1, sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas lain. Lalu pasal yang kedua, yaitu kaum Muhajirin dan Quraisy sesuai keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu, membayar uang tebusan darah di antara mereka, dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik, adil di antara mukmin. Lalu pada pasal ketiga yaitu Bani Auf sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semua. Dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Pada pasal keempat, Bani Sa'idah sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula. Lalu pada pasal kelima, Bani Al-Har sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula. Lalu pada pasal ke-6, Bani Jusyam sesuai dengan keadaan kebiasaan mereka bahu-membahu membayar uang tebusan darah di antara mereka seperti semula dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip Piagam Madinah. Yang pertama, prinsip musyawarah.
Prinsip ini tidak disebutkan secara tegas pada Piagam Madinah, tetapi bila dipahami salah satu pasalnya, yakni pasal 17, yaitu sesungguhnya perdamaian orang-orang mukmin itu satu. Tidak dibenarkan seorang mukmin membuat perjanjian damai sendiri tanpa mukmin yang lain dalam keadaan perang di jalan Allah, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka. Pada pasal 17 di atas ada kata bila orang mukmin hendak mengadakan perdamaian Hams, ada dasar persamaan dan adil di antara mereka, mengandung konotasi bahwa untuk mengadakan perdamaian itu, Hams disepakati dan diterima bersama. Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Sebagai suatu prinsip konstitusional, maka dalam demokrasi Islam musyawarah berfungsi sebagai rem atau penjegah kekuasaan yang absolut dari seorang penguasa atau kepala negara. Pada masa Nabi, musyawarah cukup dilakukan di masjid karena masjid pada hakikatnya merupakan pusat seluruh kegiatan, baik ibadat maupun muamalat dalam makna hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Tradisi ini dilanjutkan oleh keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Misalnya, masalah suksesi jabatan khilafah dipecahkan melalui musyawarah di antara tokoh-tokoh Madinah ketika itu yang pada umumnya adalah pula para salibat Rasul. Kemudian pada prinsip keadilan atau prinsip yang kedua yaitu mendapat posisi dalam Piagam Madinah yang dinyatakan secara tegas sebagai sistem perundang-undangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam pasal 2-10 dinyatakan bahwa orang-orang mukmin harus berlaku adil dalam membayar diat dan menebus tawanan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Esensi ketetapan pasal-pasal tersebut agar permusuhan bisa balik lagi. Pada prinsip persamaan pada Piagam Madinah dapat dilihat pada pasal 16 yaitu dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada membantu musuh mereka. Sedangkan pada pasal ke-46 Piagam Madinah berbunyi dan bahwa Yahudi Al-Aus sekutu mereka dan diri atau jiwa mereka memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik si sahifah ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik sahifah ini. Lalu pada prinsip yang keempat yaitu prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM. Dalam demokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diakui tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Lalu pada prinsip peradilan bebas. Dalam demokrasi Islam, hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh siapapun. Hakim bebas pula menentukan dan menetapkan putusannya. Lalu, eksistensi Madinah sebagai negara. Madinah memiliki peran sejarah yang sangat penting dalam perkembangan awal Islam. Itu adalah tempat kedatangan Nabi Muhammad SAW dari Mekah dan merupakan tempat di mana umat Muslim pertama kali membentuk masyarakat Islam yang terorganisir. Kota ini juga merupakan tempat pemakaman Nabi Muhammad dan dua khalifah pertama, Abu Bakar dan Umar. Madinah memiliki peran penting dalam sejarah Islam, terutama sebagai tempat kedua setelah Mekah. Madinah sebagai kekuatan ekonomi, politik, dan negara merupakan tradisi baru dalam percaturan budaya Arab. Munculnya negara Islam Madinah dengan Muhammad SAW sebagai pemimpin adalah revolusi model baru dalam konteks spiritual, pemikiran, dan budaya yang mengantarkan apresiasi dunia untuk mengakui kekuatan moral dan agama sebagai tonggak hubungan relasi antara manusia dan berpandukan akhlak, persamaan, dan keadilan. Madinah telah muncul sebagai prototipe negara modern yang mendominasi dunia dengan semangat moral yang mencengangkan dan menginspirasi. Kejayaannya telah mendobrak sejarah panjang pergumulan hubungan negara dan agama. Sejarah membuktikan bahwa ia telah mewarnai dunia dengan corak idealisme Islam yang berakar pada keilmuan pemikiran ekonomi dan sosial. Baik, itulah tadi pemaparan materi dalam konteks Piagam Madinah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.